Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oktalisa, NIM C0D0248, Prodi Perpajakan, mata kuliah Manajemen Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tax planning dan pengendalian atas PPh pasal 21. Yang pertama adalah objek PPh pasal 21, yaitu ada yang pertama penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, yang kedua penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun, yang ketiga penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja, yang keempat ada penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, yang kelima ada imbalan kepada bukan pegawai, yang terakhir adalah imbalan kepada peserta kegiatan. Penerapan tax planning dalam PPh pasal 21, yaitu pada perusahaan yang PPh badannya tidak dikenai pajak bersifat final, diupayakan seminimal mungkin memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan, karena pengeluaran tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya bagi perusahaan. Sebagai gantinya, perusahaan sebagai gantinya, untuk kesejahteraan pegawai diberikan dalam bentuk tunjangan sehingga bisa dibiayakan atau mengurangi profit. Untuk perusahaan yang PPh badannya dikenakan pajak bersifat final, memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan merupakan salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum PPh pasal 21. Pilihan pemberian dalam bentuk kenikmatan atau natura atau dalam bentuk tunjangan tidak memengaruhi PPh badan. Taxable dan deductible. Konsep taxable dan deductible adalah konsep yang menjelaskan tentang pos yang dapat atau tidak dapat dikenai pajak penghasilan atau objek pajak dan bukan objek pajak penghasilan, dan pos yang dapat atau tidak dapat dibiayakan atau pengurang penghasilan bruto, yang mekanismenya jika pada pihak pemberi kerja pemberian imbalan atau penghasilan dapat dibiayakan atau pengurangan penghasilan bruto, maka pada pihak karyawan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Baiknya, pada pihak karyawan pemberian imbalan, penghasilan tersebut bukan merupakan penghasilan, maka pada pihak pemberi kerja tidak dapat dibiayakan atau bukan pengurangan penghasilan bruto. Perhitungan PPh pasal 21, yaitu ada gross metode, merupakan metode pemotongan pajak di mana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya. Net metode merupakan metode pemotongan pajak di mana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Gross up metode merupakan metode pemotongan pajak di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Penerapan gross metode dan net metode hanya akan menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya rugi. Namun, gross up metode dapat memberikan keadilan kepada kedua belah pihak, karena bagi perusahaan tunjangan pajak dapat diakui sebagai biaya, sedangkan bagi pegawai dianggap sebagai penghasilan. Perhitungan tunjangan pajak pada gross up metode diformulasikan untuk menyamankan jumlah pajak yang akan dipotong dengan tunjangan pajak yang akan diberikan perusahaan terhadap pegawainya. Ekualisasi biaya yang terkait dengan objek PPh pasal 21. Prosedurnya yaitu yang pertama, akun-akun yang merupakan objek PPh 21, khususnya yang terkait dengan pegawai tetap dikelompokkan dalam satu akun. Yang kedua, setiap transaksi yang masih terkait dengan objek PPh pasal 21 diberi kode khusus pada deskripsinya. Yang ketiga, pada akhir tahun seluruh objek pajak PPh pasal 21 yang tersebar di akun-akun biaya menurut buku besar dikumpulkan menjadi satu dan ditandingkan dengan perhitungan pasal 21 masa Desember. Yang keempat, jika masih terdapat selisih yang disebabkan oleh penghasilan pegawai tetap, maka teliti akun yang menampung iuran jam sostek dan pastikan bahwa iuran JHT tidak termasuk dalam objek PPh pasal 21. Yang kelima, jika selisih disebabkan dari penghasilan selain pegawai tetap, maka teliti kelompok penghasilan yang belum dipotong pajaknya. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.